Halo kawan-kawan semuanya, dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan tips cara mengolah tempe. Ya, terutama membuat tempe kering. Tapi sebelumnya terima kasih nih sudah klik video saya ya. Juga mau subscribe. Ya, kita menggunakan 2 geblek, yang besar, yang kecil, dan yang sedang. Tempe ini harus keras. Kalau tidak keras sulit untuk dipotong. Untuk memotong tempe itu harus tipis-tipis. Dan kita menggunakan pisau yang lebar dan tipis. Nah, kita ikutin langkah jari kita mundur kira-kira sama ya semuanya. Dan ini juga kita potong dengan pelan-pelan. Kalau tempe ini belum jadi, Anda bisa diamkan untuk waktu sebentar atau besok baru kita masukkan kulkas. Ya, pada waktu kita mematahkan potongan tempe ini itu agak sedikit melebar, tapi tipis ya. Jadi semuanya pas, jalurnya sama, semuanya akan dibuat jalur yang kira-kira ukurannya akan sama. Ya, tebal dan tipisnya tempe ini pasti punya ukuran yang sama ya. Ini semua kita akan potong seperti ini. Jadi pada waktu kita menggorengnya itu tidak ada yang sudah matang dan ada yang belum matang. Jadi akan sama kematangannya. Jadi kalau misalnya ada yang agak tebal, boleh ditipiskan lagi. Nah, kira-kira selanjutnya dengan yang lainnya, bentuk tempe yang besar atau kecil pun juga tetap sama. Ya, maupun tempe ukuran besar, kecil, juga potongnya memanjang dan dipatahkan dengan ukuran yang sama. Kalau kita ragu-ragu, kita bisa ambil satu potongan buat polanya ya. Dan selanjutnya kita bisa memotong dengan ukuran yang sama pula. Demikian seterusnya dengan tempe yang modelnya panjang, pendek, tetap semuanya dengan ukuran yang persis sama. Ya, jadi memotong dengan cara seperti ini Anda akan menghasilkan ukuran yang sama, seperti horizontalnya sama, ratanya, dan patahnya juga sama. Ya, ini tips dalam membuat tempe kering. Karena tempe kering itu harus benar-benar kering tempenya. Berbeda dengan tempe orek. Kalau tempe orek itu pun nggak terlalu kering. Nah, kita akan mencuci kacang. Ya, kacang yang kita gunakan mungkin hanya 100 atau 200 gram. Mencuci kacang dengan saringan, dia akan membuat kotoran-kotorannya semua pada turun. Nah, kita cuci dengan bersih. Dan kita pilih yang busuk kita buang ya. Nah, setelah itu kita tiriskan. Ya, jadi kita menunggu tempe dan kacangnya kering, kita jemur dulu ya. Supaya pada waktu kita menggoreng itu akan lebih cepat kering. Selanjutnya kita akan potong bawang putih dan bawang merah yang jumlahnya sama, 50-50 ya. 50 gram maksudnya. Nah, kita akan menggunakan karter yang mungkin bisa kita pakai karter yang bekas juga boleh.
Ya, kalau kita menggunakan karter dia lebih tipis dan sama bentuknya. Mau kita bentuk miring atau panjang, itu tetap ukurannya sama. Jadi tidak ada yang tebal, tidak ada yang tipis. Karena semua akan digoreng kering. Dari tempe sampai ke bawangnya ya. Nah, kira-kira kawan-kawan bisa meniru tips seperti ini supaya pada waktu kita menggoreng bawang itu jangan sampai lemau akhirnya. Ya, lemau itu lembek. Karena ini semua akan kita awetkan. Jadi nggak sekaligus harus dihabiskan. Ya, makanan tempe kering itu bisa dipakai untuk beberapa kali makan. Karena ini sifatnya siap saji. Ya, kita tidak cuci ya, tapi kita kasih sama baking powder supaya dia kering dan juga tidak diberi garam. Kita persiapkan asam 1 sendok makan. Tapi karena ini 3 buah ini ada bijinya, kita buang, nanti bijinya kita saring. Dan ini kita akan seduh dengan air panas sebanyak 50 ml saja. Kita siapkan daun jeruk, laos, dan gula merah. Nanti kita rajang-rajang. Kita persiapkan minyak panas untuk menggoreng tempe. Nah, ini tempenya yang dijemur tadi ya. Agak lumayan kering, jangan sampai menempel-nempel karena jamur. Tempe yang kering itu pasti dia akan mengambang ke atas. Nah, kalau dirasa kurang kering, digoreng 2 kali ya. Ya, sekarang kita goreng kacang yang sudah kita jemur tadi. Nah, kacang yang kering itu pasti dia mengambang-ngambang ya. Nah, itu tandanya sudah kering. Minyak bekas menggoreng tadi kita kurangi sedikit. Dan kita ambil daun jeruk 4 lembar, kita potong-potong, dan sepotong laos. Kita potong-potong, kemudian kita goreng ini semua sampai kering. Nah, kalau sudah kering, kita angkat. Kemudian kita satukan dengan tempe dan kacangnya tadi ya. Nah, kacang ini matang, bawangnya juga kering. Semua dalam keadaan dingin, baru kita bisa campur jadi satu bersama daun jeruk, laos, dan juga bawang gorengnya tadi. Nah, kalau kita campur dalam keadaan dingin, ini juga tidak bisa mempengaruhi yang lain. Dan ini supaya kering dan garing. Tips yang terakhir adalah jika kalian ingin memasukkan ke dalam gula, semuanya juga dalam keadaan dingin. Nah, gula yang kita oseng pakai minyak goreng itu tidak boleh ditambahkan air dulu, tapi kita masak dulu ini sama bumbu-bumbunya supaya mendidih. Ada gula putih, ada garam, dan juga ada bumbu penyedap masakoreko, dan juga ada mecin. Nah, ini kita akan aduk-aduk supaya dia mendidih. Kalau sudah hancur gulanya, baru kita tambahkan air asam tadi yang sudah kita saring. Nah, 50 cc saja. Kalau kebanyakan itu akan basah tempenya. Jadi karena tempe ini kering, nah hasilnya juga semuanya kering dan awet. Untuk beberapa hari kita bisa makan untuk sarapan. Nah, gula yang sudah kental seperti ini baru kita masukkan gorengan tadi. Ada tempe, kacang, dan bawang, dan bumbu-bumbu tadi ya. Kalau kalian
senang dengan teri, boleh ditambahkan teri. Tapi terinya itu harus direndam air panas, kemudian kalian goreng sampai kering. Ya, jangan sampai besar, apinya sedang saja. Dan ini akan kita aduk terus sampai tercampur gula merahnya. Ini jangan ditambahkan kecap ya, karena kita bukan bikin orek, kita bikin tempe kering. Nah, kita aduk-aduk sampai dia rata. Nah, kalian bisa makannya kalau sudah dingin. Nah, kira-kira kalau tempenya sudah tercampur dengan gulanya tadi, baru kita tiriskan ke dalam wadah yang lebar, supaya jangan sampai panas-panas merapat, tapi dia akan diler, supaya diangin-anginkan maksudnya. Ya, bisa dimasukkan ke dalam toples supaya awet dan keringnya bisa tahan lama. Oke ya kawan-kawan, terima kasih untuk waktunya sudah mau menonton video saya. Nantikan video saya yang terbaru, tapi jangan lupa subscribe.